uh, on demand-nya apa sih semikonduktor sekarang ini, gitu ya. Untuk outline diskusi kita pada sore hari ini, pertama kita akan membahas tentang semiconductor nanoparticle in demands yang saat ini sedang ramai ya, mulai pertengahan tahun ini, gitu ya, bukan pertengahan sih, sekitar bulan April. Terus kemudian tentang functional material dari semiconductor nanoparticle ini apa, kemudian kebutuhan dan tantangannya di Indonesia itu bagaimana, kemudian usaha dan kontribusi DTMM dalam menjawab tantangan tersebut itu apa. Sehingga nantinya kami berharap beberapa teman di sini dapat berkontribusi gitu ya, tertarik untuk berkontribusi dan bergabung bersama kami. Oke, jadi sejak awal bulan Maret ya, sejak terjadinya pandemi, itu ramai adanya semiconductor chip shortage atau kelangkaan semiconductor chip. Dan hal itu mengakibatkan automotive factory terbesar di Amerika seperti Tesla itu dia berhenti berproduksi. Terus kemudian di Cina sama ya, tetap di bidang otomotif gitu ya, yaitu di perusahaan NIO itu juga terhenti produksinya, dan ini tentunya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar gitu. Jadi tidak hanya mereka jadi artinya ketika bahan bakunya mereka ini, bahan utamanya mereka ini habis, maka mereka tidak bisa produksi. Mereka tidak bisa produksi artinya mereka tidak ada penjualan atau tidak ada sales. Artinya apa? Artinya pergerakan ekonomi mereka, dan karena ini adalah hal yang besar, otomotif gitu ya, mobil, maka juga pasti akan mempengaruhi perekonomian global. Nah, padahal semikonduktor chip ini kalau dilihat ini adalah material yang amat sangat kecil, lebih kecil daripada kotak korek api gitu. Tetapi ketidakadanya dia pada dunia yang saat ini itu bisa menimbulkan chaos yang sebegini banyak. Bahkan ini juga kalau misalnya teman-teman di Sibu itu kan di luar gitu ya, bahkan isu itu juga masuk ke dalam Indonesia gitu. Jadi krisis chip semikonduktor ini menghambat produksi otomotif di Asia. Semua otomotif, motor, mobil, mau yang listrik, mau yang tidak, semuanya membutuhkan otomotif. Begitu ya. Nah, kemudian efeknya apa gitu. Jadi efeknya ini sangat luar biasa. Jadi ada sebuah headline gitu ya. Understanding the global chip shortage, a big crisis involving tiny components. Jadi sekecil itu bisa menimbulkan krisis yang sangat besar gitu di perekonomian. Karena apa? Karena ternyata semikonduktor ini yang sekarang sedang langka itu ya, itu saat ini dia adalah komponen utama di segala sesuatu yang teman-teman pakai saat ini. Mulai dari barang elektronik, HP, terus kemudian laptop, kemudian komputer gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya bisa berdalih, enggak, aku bisa hidup tanpa HP gitu, tapi kita tidak akan bisa bekerja tanpa komputer di saat yang seperti ini gitu ya, di saat pandemi seperti ini. Komputer, kemudian mobil, kemudian kebutuhan medis dan lain sebagainya, semuanya membutuhkan material semikonduktor ternyata. Dan ini baru terasa ketika semikonduktor ini langka gitu. Jadi ketika COVID-19 ini semua manufacturing terhenti, semua produksi material terhenti termasuk di semikonduktor ini gitu. Padahal saat ini demand dari semikonduktor ini sangat lagi melejit-melejitnya. Karena apa? Karena adanya EV atau electronic vehicle gitu. Jadi di samping electronic vehicle, kemudian di bidang medis juga sedang banyak permintaan untuk menangani COVID-19 ini, untuk biosensor, kemudian untuk material antibakteri dan lain sebagainya. Semikonduktor ini demand-nya ini lagi banyak banget gitu. Sehingga ketika dia ini nggak ada gitu, ketika sedang dibutuhkannya gitu ya, kemudian tidak ada, sedangkan si semikonduktor ini adalah dia
komponen utama dari berbagai industri elektronik atau advanced teknologi, akhirnya menimbulkan dampak ekonomi global. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan besar tersebut itu dia gagal untuk memenuhi permintaan gitu. Karena apa ya? Karena komponen utamanya aja udah nggak ada gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok komponen utamanya ini bisa nggak ada? Jadi semikonduktor, pabrik semikonduktor yang terbesar saat ini yang memproduksi itu ada dua. Jadi yang pertama ada di Taiwan, kemudian yang kedua ada di Malaysia. Yang di Malaysia ini benar-benar berhenti jegrek mandek ketika COVID-19. Akhirnya apa? Akhirnya pasokan semikonduktor di seluruh hampir separuh pasokan semikonduktor di seluruh dunia ini mandek. Kemudian yang di Taiwan, pabrik yang di Taiwan ini dia tidak bisa beroperasi 100% dari kapasitas asalnya. Artinya apa? Dengan hilangnya dua pemasok utama ini gitu ya, berkurangnya dari pemasok utama ini, artinya semikonduktor ini langka gitu. Jadi nggak ada lagi gitu. Itu yang terlihat dampaknya ketika semikonduktor ini tidak ada gitu ya di perekonomian global. Nah, kemudian di medis bagaimana? Medis ternyata juga mengalami dampak gitu, terkena dampaknya gitu. Jadi di sini ada sebuah artikel ini 24 September baru-baru ini ya. Medtech face supply chain disruption from semiconductor shortage. Jadi ini sekarang kan semua peralatan medis itu kan sudah canggih ya, mulai dari sensor medis bukan hanya pengobatan tapi kecantikan atau juga perawatan, itu semuanya menggunakan teknologi canggih. Nah, semua teknologi canggih itu menggunakan semikonduktor sebagai komponen utamanya. Jadi ketika semikonduktornya ini nggak ada, otomatis supply chain-nya ini terhenti. Ya sudah, sehingga dengan permintaan yang sangat besar, medical teknologi yang sangat besar, kemudian komponen utamanya nggak ada, maka supply chain-nya ini akan terputus. Begitu, sehingga saat ini gitu yang sedang ramai adalah bagaimana researcher ini gitu ya mengembangkan metode gitu atau approach gitu, membuat sebuah strategi bagaimana caranya agar si semikonduktor ini bisa resilient gitu, jadi bisa stabil, bisa apa ya, bisa bahasa Jawaannya ini dia bisa anteng gitu, jadi dia bisa memasok secara kontinu seperti itu. Tidak hanya di bidang medis gitu ya, di bidang energi pun itu juga terdampak. Saat ini saat orang-orang sedang beramai-ramai gitu ya, ingin menggunakan solar. Bentar ya, baterai saya habis. Oke, baik. Jadi saat ini ketika orang-orang ini sedang ramai-ramainya gitu, ingin menggembur-gemburkan renewable energy, artinya solar cell atau apa namanya device fotovoltaik ini juga sedang in demand banget, tetapi mereka harus tiba-tiba cut produksinya mereka gitu. Jadi tidak bisa berproduksi. Karena apa? Karena semikonduktor kelangkaan semikonduktor ini masih berlanjut dan bisa diperkirakan hingga saat ini apa namanya? Hingga saat ini tuh belum membaik gitu, dan di fase yang sekarang itu sudah 60% produksi ini sudah hilang gitu. Jadi hanya berproduksi normal 40% daripada normalnya, daripada biasanya. Jadi yang 60% ini terhenti karena adanya semikonduktor shortage ini. Nah, sehingga apa? Sehingga apa namanya, ketika si manufakturnya PV ini berhenti produksi gitu ya, otomatis ya demand akan solar cell akan tidak terpenuhi, ditambah lagi adanya perhitungan gitu ya. Jadi kita tidak membahas tentang isu lagi gitu. Jadi perhitungan gitu, calculation bahwa semiconductor shortage ini akan sampai 2022 atau bahkan kalau misalnya kondisinya masih tetap seperti sekarang, varian baru terus bermunculan begitu ya. Ya, maka ini bisa menjadi jangka waktu yang lama. Artinya apa? Dengan
dengan kurun waktu 6 bulan itu sudah menjadi big crisis gitu untuk perusahaan besar otomotif, kemudian TV, kemudian medtech itu sudah menjadi big crisis gitu. Apalagi kalau misalnya berlanjut sampai tahunan begitu. Nah, di sini solar industry itu juga mengalami tidak kalah krisisnya juga gitu karena material shortage atau dari semikonduktor komponennya tersebut. Nah, sekarang bisa dibayangkan Indonesia saat ini itu sedang melakukan gencar-gencarnya ingin melakukan mencapai target gitu ya, target sesuai dengan Renstra, sesuai dengan outlook energinya dia, bahwa di tahun 2050 ini, 2025 dulu deh kita ngomong, itu akan meningkatkan bauran energi terbarukan, salah satunya adalah solar. Nah, bagaimana kalau misalnya nih, saat ini Indonesia gitu, friendly to say gitu, belum memiliki teknologi untuk membuat PV sendiri. Artinya apa? Artinya semuanya impor dari Cina. Nah, sekarang yang di Cina mandek. Artinya apa? Artinya target kita nggak akan terpenuhi. Gitu. Begitupun negara-negara yang lain, gitu kan. Nah, padahal demand-nya energi ini terus-menerus meningkat dan sumber daya yang tidak terbarukan ini menurun. Padahal untuk memutar sumber daya terbarukan kita membutuhkan teknologi yang dia membutuhkan semikonduktor material kayak gitu. Jadi sebegitu rumitnya gitu apa lingkaran krisis ini ketika hanya satu material kecil aja mengalami kelangkaan, maka teknologi ini bisa terancam terhenti kayak gitu. Nah, kemudian lah kalau misalnya semikonduktor ini langka, ya udahlah bikin aja gitu. Kenapa nggak bikin aja gitu? Nah, permasalahannya tidak semudah itu ternyata, gitu kan? Ternyata membuat semikonduktor ini meskipun dia kecil, ternyata membuat semikonduktor yang dalam bentuk chip ini sangat sulit, harus mempunyai ketelitian tinggi dan mahal, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya meskipun sebelum ada kasus ini gitu sebelum kasus semikonduktor shortage ini atau kelangkaan semikonduktor ini mencuat gitu, si para researcher di dunia ini sudah mulai mencari alternatif material gitu ya yang bisa yang bisa digunakan untuk membuat chip semikonduktor sehingga lebih diverse dan juga bisa lebih murah dan tidak terjadi kelangkaan gitu. Itu saat ini on demand-nya ini lebih-lebih lagi untuk strategi tersebut, mempercepat strategi tersebut sehingga semikonduktor material yang lain ini bisa diciptakan gitu ya, bisa dikembangkan dengan teknologi yang lebih mudah gitu dan juga otomatis lebih murah. Oke, karena apa? Karena dengan tidak adanya baru terasa gitu ya, dengan tidak adanya semikonduktor, barang sekecil itu hilang gitu. Ternyata krisis ekonominya itu bisa sebegitunya karena permintaan pasar tidak terpenuhi. Artinya penjualan menurun gitu kan, tapi permintaan terus bertambah. Jadi sudah kalau misalnya perusahaan gitu ya stop satu hari saja itu dia sudah bisa rugi ratusan hingga ribuan dolar kayak gitu. Jadi ini menjadi concern yang sangat serius bagi bagi pengusaha-pengusaha ataupun orang-orang yang bergerak di bidang teknologi. Nah, siapa orang-orang yang bergerak di bidang teknologi? Salah satunya adalah kita di ITS yang jelas-jelas adalah Institut Teknologi, begitu ya. Sehingga ini juga menjadi PR bersama, terutama kita juga di Departemen Teknik Material dan Metalurgi, di mana memang core bisnisnya kita adalah kita mengembangkan material-material gitu ya, yang bisa difungsikan untuk advancing humanity gitu, seperti slogannya ITS, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya susah gitu, kenapa sih kok bisa susah? Nah, sekarang kita belajar tentang apa sih, sedikit saja kita mengulik sedikit tentang functional material dari semikonduktor nanopartikel. Oke, jadi semikonduktor nanopartikel atau yang disebut quantum dot ini adalah biasanya dia logam, jadi ion logam gitu ya, atau dia dalam bentuk garam logam gitu, yang dia berbentuk solid dan partikelnya ini ukurannya
di bawah 100 nanometer. Jadi kalau misalnya virus, bakteri itu di ukuran mikro 0, sampai sekian puluh mikro, nanomaterial ini masih di bawahnya. Sehingga si semikonduktor nano ini disebut ketika kita bergerak untuk merekayasa semikonduktor ini, maka ranah kita ini sudah masuk ke dalam molecular engineering karena kita sudah masuk di ukuran yang sangat dekat dengan ukuran sebuah atom. Seperti itu. Nah, karena dia ini semikonduktor nano atau quantum dot ini dia memiliki ukuran yang sangat kecil hingga mendekati atom, dia memiliki properti-properti yang tidak biasa. Gitu. Yang tidak biasa artinya apa? Dia spesial banget nih. Jadi konduktivitasnya bisa direkayasa sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian juga kapasitasnya bisa direkayasa dengan kebutuhan. Kemudian yang terpenting adalah harganya yang bisa jadi lebih murah gitu ya, meskipun teknologinya mahal gitu, tetapi kalau misalnya diproduksi lebih banyak harganya akan lebih murah karena apa? Karena ukurannya kecil. Kemudian yang terakhir adalah yang paling advantage adalah kita bisa downsizing. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat komputer zaman saya masih kecil kali ya, TK-TK itu komputer itu sangat langka sekali. Kalaupun ada itu gede banget dan ada kondenya, dan kondenya itu kotak gede gitu. Kemudian keyboardnya terpisah. Sekarang laptop semakin tipis. Demikian pula handphone. Handphone juga gitu. Dulu handphone gede banget. Dulu bapak saya pernah punya handphone itu bisa buat ngeganjel pintu, istilahnya gitu ya. Bisa dipakai buat ngeganjel pintu saking tebelnya dan beratnya. Sekarang handphone sudah semakin tipis dan fiturnya juga jauh banget. Dulu kayak bisa ngetik sama ya udah ngetik sama telepon doang. Dulu malah waktu awalnya cuma telepon doang, nggak bisa ngetik gitu. Terus kemudian berkembang ngetik beberapa karakter. Jadi kayak 50 atau 100 karakter tergantung HP-nya dan juga operatornya. Terus kemudian sekarang makin canggih, makin limitless gitu. Jadi bisa dibayangkan perkembangannya seberapa banyak gitu. Dan ternyata itu semua gitu ya, itu semua baru ketahuan siapa yang berperan penting di dalam perkembangan itu ketika sesuatu itu hilang gitu. Jadi ya memang ada pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu itu baru terasa penting ketika kita tidak ketika itu sudah tidak ada gitu atau langka gitu. Dan itu juga yang terjadi di semikonduktor. Ternyata meskipun ini sangat kecil gitu ya bagi sebagian orang mungkin terutama di Indonesia ini yang memandang bahwa nano ya kan cuman cuman bekerja dengan hal yang kecil gitu. Tapi ternyata hal-hal yang besar itu ternyata nggak bisa bergerak gitu dan terjadi krisis yang sangat besar ketika semikonduktor ini langka. Hanya langka ya, belum tidak ada. Kayak gitu. Nah, sekarang hubungannya apa dengan functional material? Tadi balik lagi ke propertinya. Karena propertinya tadi yang sangat-sangat mudah diatur gitu ya, karena dia sudah di ranah kuantum, di ranah mendekati atom, di ranah molecular engineering, maka kita bisa mengalter si semikonduktor ini dengan material yang sama gitu ya. Kita bisa memberikan sifat yang berbeda-beda. Misalnya nih, titanium dioxide yang saat ini sangat umum ya digunakan ya. Itu dari satu titanium dioxide itu kita bisa mengembangkan dia dengan berbagai macam sifat untuk berbagai macam aplikasi. Satunya dipakai untuk katakanlah untuk medis, satunya lagi dipakai untuk pengolahan limbah, satunya lagi digunakan untuk medical treatment kayak gitu. Satunya lagi digunakan untuk solar cell, satunya lagi digunakan untuk baterai. Jadi satu material sangat diverse penggunaannya. Karena apa? Karena si si material ini tadi itu bisa diubah-ubah propertinya gitu. Jadi bisa direkayasa. Dan itu tugas kita sebagai seorang perekayasa untuk merekayasa itu sesuai dengan kebutuhannya. Begitu pula, jadi TO2 ini dia ukurannya tidak seberapa kecil. Yang tidak seberapa kecil saja, yang maksimal dia berukurannya kalau misalnya nggak diimpus banget ya dengan cost yang bisa terjangkau, itu biasanya dia masih dalam ratusan nanometer, itu saja sudah bisa
memberikan properti yang sebegitu besar itu, apalagi kalau misalnya itu di downsizing lagi. Banyak material-material quantum dot lain yang dia memiliki performa yang way better daripada titanium dioxide. Seperti itu, yang dia prospeknya nanti mungkin tidak sekarang, tapi dalam 5, 10 tahun atau 15 tahun mendatang, quantum dot ini akan menjadi game changer. Jadi yang akan menggantikan atau akan memonopoli semua teknologi di dunia ini. Kayak gitu. Nah, hubungannya apa dengan functional material? Functional material ini adalah di saat kita bisa jadi functional material ini dia merepresentasikan material yang bisa difungsikan. Difungsikan ini dalam hal apa? Difungsikan ini artinya adalah kita bisa merekayasa dia gitu ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gitu. Jadi misalnya kita butuhnya fungsi biomedik nih, otomatis akan berbeda gitu sifat yang dibutuhkan untuk ketika kita mau menggunakannya di wastewater treatment atau pengolahan limbah. Beda lagi kalau misalnya kita mau menggunakannya sebagai katalis reaksi, meskipun materialnya sama. Jadi sebuah material yang bisa diubah-ubah fungsinya gitu, dari propertinya itu bisa diubah-ubah sehingga difungsikan dengan berbagai macam aplikasi, itu yang disebut dengan functional material. Dan functional material ini saat ini yang paling emerge atau yang paling banyak dikembangkan gitu, yang menjadi topik di dunia ini gitu ya, adalah quantum dot atau semikonduktor nano, karena memang demand-nya ini sangat luar biasa tinggi untuk catching up kebutuhan manusia. Begitu. Oke. Nah, kemudian apa saja di sini aplikasi dari quantum dot sebagai functional material gitu ya. Kita tarik dulu nih, quantum dot ini punya properti apa saja sih yang dia distintif atau berbeda dengan material yang besar gitu. Jadi yang pertama adalah dia dari warna luminescence-nya, dari absorpsi cahayanya dan juga emisi cahayanya itu dia bisa diatur gitu, wavelength-nya sesuai dengan ukuran. Jadi hanya dengan mengubah dimensinya, mengubah ukurannya, itu absorpsi dan emission-nya itu kita bisa mengubahnya. Begitu. Terus kemudian charge transport-nya itu juga bisa kita atur gitu dengan mengubah dimensi, apakah dia dari bulat atau ke kubik gitu ya, atau ke tetragonal. Bisa juga kita mengubah strukturalnya dia gitu. Apakah mau diubah ke ortorombik gitu ya, atau ke kubik biasa. Nah, kemudian dia juga memiliki state yang dapat diatur. State-nya dapat diatur, kemudian struktur dia juga dapat diatur. Jadi bisa dia di monostructure atau heterostructure. Bisa juga dia nanti difungsionalisasi di permukaannya gitu ya, di interface-nya, sehingga nanti dia memberikan properti yang lebih unggul kayak gitu. Kemudian chemical-nya dia atau sifat kimianya dia itu juga bisa diatur juga gitu. Kemudian dia memiliki luminescence yang tinggi dan juga band lebar peak-nya itu kecil. Artinya apa? Artinya material ini memiliki kemurnian yang tinggi. Nah, sekarang luminescence itu apa kepentingannya? Luminescence di sini nanti kita bahas selanjutnya lebih dalam gitu. Luminescence ini merupakan material yang sangat penting karena merupakan key indikator gitu ya, yang kita gunakan untuk konfirmasi gitu, dan juga merupakan sifat utama dia yang menunjukkan bahwa dia ini benar material semikonduktor dan memiliki band gap gitu. Jadi yang membedakan di sini adalah ketika kita bermain di semikonduktor ini, dia memiliki band gap yang lebih kecil daripada material konduktor, gitu ya, tetapi lebih besar daripada material isolator, gitu. Dia berada di tengah-tengah, dia memiliki band gap yang cukup untuk mengeksitasi elektron dan juga kita bisa mengendalikan elektron yang tereksitasi tersebut, gitu ya, untuk menjadi energi, untuk menjadi data, untuk menjadi media penyimpanan energi dan lain sebagainya. Jadi itu, atau juga elektron ini sebagai media untuk reduksi oksidasi, atau si elektron ini sebagai katalis reaksi, atau si elektron ini nanti bisa juga akan menjadi agen antibakteri kayak gitu. Jadi si elektron inilah yang yang dimainkan gitu ya untuk
mendapatkan berbagai macam aplikasi. Nah, sekarang dari material dari properti-properti ini gitu ya, mereka banyak digunakan di berbagai aplikasi. Misalnya di bidang medis. Di bidang medis nih ada bioimaging dan medicine gitu. Medicine di sini untuk biasanya drug delivery, untuk targeting gitu. Karena dia yang berukuran nano, dia lebih mudah untuk attach ke sel-sel target. Kemudian sebagai biosensor gitu ya, cancer treatment, kemudian juga biosensor untuk kita melakukan treatment-treatment untuk penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan, ini juga digunakan. Kemudian biolabeling, ini digunakan. Kenapa dia banyak dia banyak digunakan? Karena dia pembuatan sintesisnya ini quantum dot ini banyak dalam bentuk liquid gitu, sehingga dia lebih fleksibel, lebih mudah diatur dia karena dia modelnya wet, bukan yang dry dan bukan yang solid, sehingga lebih gampang untuk rekayasanya. Nah, kemudian karena si quantum dot ini dia memiliki, karena ukurannya kecil ya, artinya dia luas permukaannya ini lebih lebar daripada yang materi yang bak, luas permukaan kontaknya. Sehingga dia banyak digunakan juga sebagai energi harvesting dan juga solar konsentrator. Di samping itu juga karena absorpsinya terhadap cahaya matahari. Jadi kalau misalnya TiO2, kemudian silikon itu ya, dia lebih banyak bisa menyerap cahaya yang dia di biru aja. Padahal spektrumnya si matahari itu mulai dari biru yang energinya paling kecil ya, sampai dengan merah gitu, mendekati infrared. Dan kalau misalnya kita menggunakan TiO2 sama silikon, itu kita hanya bisa menyerap biru aja, yang itu hanya kisarannya adalah maksimal 5% dari spektrum cahaya matahari yang ada gitu. Jadi sisanya itu nggak bisa keserap gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan quantum dot, itu kita bisa mengoptimalkan kemampuan absorpsi dia hingga ke semua spektrum cahaya, karena kita bisa mengatur warna dari absorpsi si quantum dot ini dengan cara mempermainkan di ukurannya dan juga di dimensinya seperti itu. Makanya dia banyak digunakan untuk energi harvesting untuk dari matahari gitu ya, sama solar konsentrator. Nah, solar konsentrator ini ada dua gitu. Jadi bisa jadi dia elektronnya ini menyimpan dalam bentuk panas gitu ya, atau dia dalam bentuk elektron kemudian dia dialirkan menjadi listrik gitu. Jadi solar konsentrator, atau bisa juga tandem gitu. Jadi bisa menyimpan fotonnya tadi untuk mengekstraksi elektron dan juga bisa menyimpan dalam panasnya itu tadi gitu. Jadi yang baru-baru ini dikembangkan adalah tandem antara energi harvesting dengan baterai gitu. Jadi tandem. Jadi tandem ini artinya berdua gitu, nggak cuman untuk energi harvesting sama converting aja, tapi juga menjadi energi storage. Jadi dia sebagai baterainya juga gitu. Kemudian selain itu yang paling banyak digunakan di alat-alat elektronik kita yaitu untuk LED. LED sekarang lebih banyak menggunakan LED ya daripada yang lain. Jadi bisa dibayangkan itu seberapa besar royaltinya untuk hanya produksi LED aja ketika kita semua beralih ke LED. Kemudian untuk display yang sudah menggunakan quantum dot saat ini adalah merek-merek besar seperti Sharp, LG, Samsung. Itu displaynya terutama untuk TV ya, itu sudah menggunakan quantum dot. Kemudian untuk LCD yang kita gunakan di HP ini, kalau misalnya kita menggunakan material yang besar, bisa dibayangkan sebesar apa HP kita gitu ya. Nah, karena kita memakai quantum dot, maka bisa di-downsizing menjadi sekecil itu HP-nya. Terus kemudian juga kamera, kemudian augmented reality, yang kayak di film-film di film-film science fiction itu ya, bisa cuma digeser-geser gitu aja. Terus kemudian kayak transparan gitu, hologram dan lain sebagainya. Itu semua ya karena adanya semikonduktor ini gitu, semikonduktor quantum dot ini, sehingga augmented reality ini atau juga teman-teman yang suka main game misalnya. Jadi augmented reality ini dia bisa terwujud gitu ya karena komponen utamanya yaitu dari quantum dot ini. Kemudian machine vision, kemudian komunikasi dan quantum information. Jadi banyak banget gitu. Terutama di sini yang tidak tersebutkan di sini, tapi tidak tersebutkan di sini karena
dia sudah lama digunakan gitu ya, jadi bukan prospek lagi gitu, tetapi sudah teraplikasikan, yaitu untuk chip. Jadi chip transistor, chip memori dan lain sebagainya itu menggunakan quantum dot, dan itu disebut dengan quantum computing gitu. Dan quantum computing saat ini sudah mulai apa ya, sudah mulai eksis gitu, dan mungkin dalam waktu dekat ini akan dikomersialisasikan, we never know gitu. Jadi mereka nggak pakai elektron lagi yang dimainkan gitu, tapi foton, karena dia sudah di apa ya, di level molekuler. Jadi kalau misalnya kita memainkan elektron, artinya quantum dot yang kita mainkan ini dalam bentuk jamak. Jadi banyak quantum dot dalam grup gitu, sehingga kita masih mainnya elektron. Tapi ketika kita sudah ngomong quantum computing yang menggunakan foton, artinya dia menggunakan single quantum dot. Bisa dibayangin, mereka bisa mengisolasi satu partikel gitu ya dengan ukuran di bawah 10 nanometer kayak gitu. Jadi sebegitu advance-nya. Terus kemudian iya Bu, karena mereka negara maju gitu. Terus habis itu kita harus jiper gitu. Kemudian kita harus menyerah untuk sampai sana. Tidak. Jadi dengan mengetahui perkembangan yang sebegitu pesat gitu, justru ini harusnya memicu semangat kita gitu ya untuk bergerak. Jadi kalau misalnya kita berpikir ini terlalu jauh untuk kita kejar, itu tidak sama sekali. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, pabrik semikonduktor yang terbesar pertama di Taiwan. Oke, Taiwan sudah maju ya, karena dia apa namanya ya, diakui atau tidak gitu, dia memang dalam satu cakupan Cina gitu. Nah, tapi yang kedua ini di Malaysia loh, yang dulu waktu apa namanya kemerdekaannya masih duluan masih duluan kita gitu. Dan dulu kita mengirim guru ke sana gitu. Kalau misalnya mereka aja bisa berkembang secepat itu, berlari secepat itu, kenapa kita harus waiting dan wasting our time untuk jiper gitu. Kita nggak akan bisa ke sana. Nah, mungkin itu tantangan yang harus kita apa ya, kita push the limit di situ. Dan juga mungkin juga yang kedua adalah stigma gitu ya, nggak semuanya gitu, tapi stigma kebanyakan orang Indonesia yang kecil itu tidak berarti kayak gitu. Allah, apa sih hal kecil? Tetapi hal yang kecil, segala sesuatu yang besar itu dimulai hal kecil. Ketika hal kecil sebagai fondasinya ini nggak ada, semuanya akan hilang kayak gitu. Dan ini sudah terbukti gitu, dengan kelangkaan saja semikonduktor ini itu sudah apa ya, semuanya sudah chaos kayak gitu. Beberapa manufacturing besar, kita nggak ngomongin manufacturing kecil ya, manufacturing besar yang menyongkong sustainability teknologi di dunia ini sudah mulai kewalahan dan sudah di krisis, artinya mereka sudah mulai apa ya, melihat tanda-tanda gitu ya untuk terhentinya produksi kayak gitu. Jadi mereka masih seeking something gitu untuk agar bisa semikonduktor ini jalan kembali. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan panjang lebar kenapa luminescence gitu ya. Jadi ini bulk metal. Jadi pada dasarnya untuk quantum dot ini dia adalah semikonduktor inorganik atau anorganik gitu. Yang dia merupakan metal. Kalau misalnya bulk metal gitu ya, dia gapnya sangat dekat nih. Sorry, tadi saya kebalik ya. Kalau isolator tadi gapnya sangat jauh, kalau konduktor dia gapnya sangat dekat, mepet gitu, sehingga tidak ada gap. Ini adalah bulk metal. Jadi dia sangat dekat gitu. Terus kemudian ini kalau misalnya kita klasterkan, metallic cluster gitu. Ada lapisan-lapisan energi di sini gitu. Terus kemudian kalau misalnya satu klaster ini kita isolasi gitu, itu kita akan memiliki gap. Tapi gap ini masih terlalu dekat sehingga terjadi rekomendasi. Artinya apa? Elektronnya ketika kita sudah mengeksitasi elektron ke sini gitu ya, langsung terrekomendasi, langsung masuk lagi ke tempat asalnya. Artinya apa? Artinya elektron ini sangat susah difungsikan. Karena tadi seperti yang saya bilang, kuncinya adalah di kita mengatur elektronnya ini mau diapakan, gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke semikonduktor, yaitu di ranah atom dan molekul dengan band gap yang dia cukup gitu ya, sekiranya cukup untuk
mengeksitasi elektron dan mencegahnya untuk terlalu cepat rekombinasi sehingga elektron ini bisa difungsionalisasi sehingga dia bisa menjadi functional material seperti itu. Nah, adanya band gap ini yang mengatur warna-warna gitu. Nah, semakin kecil, semakin dia mendekati bulk metal, itu dia berwarna biru. Artinya dia energinya ini dia kecil dan dia bisa menyerap energi. Jadi biru ini adalah terbesar. Artinya apa? 300-an ya, 380 sampai 750 nanometer. Artinya kalau misalnya dia biru ini ada di sekitar 400 atau 370, maka dia bisa menyerap energi dengan energi cahaya ya, dengan wavelength kurang dari 370. Begitupun yang kuning ini katakanlah mungkin biasanya sekitar di 500-600 ya. 600 ini berarti dia bisa menyerap energi kurang dari 600. Padahal spektrum matahari itu di sini tuh hanya maksimal 5%, yang lainnya ada di spektrum sini. Dan TiO2 itu posisinya dia ada di sini band gap-nya. Jadi masih kecil sehingga, dan silikon juga gitu. Dan silikon ini sebenarnya dia juga nanopartikel, tapi dia tidak hanya bermain di sini tetapi bermain di strukturnya. Gitu. Jadi dia dibuat polikristalin sehingga dia mempercepat bukan interkalasi ya, jumping elektronnya. Gitu sehingga bisa terjadi konversi energi di situ. Nah, sekarang yang sedang dikembangkan adalah bagaimana researcher ini membuat semikonduktor dengan spektrum warna yang seperti ini, sehingga dia memiliki absorbensi yang lebih maksimum. Itu. Nah, sekarang kita masuk nih kebutuhan dan tantangan di Indonesia. Oke, ini saya bukan pendapat saya sendiri, tapi saya mengacu pada Outlook Energi 2021 yang diberikan oleh BPPT, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat potensi dan kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan. Jadi energi terbarukan di Indonesia ini ada beberapa ya, ada panas bumi, ada hidro, ada mini hidro, ada energi surya, energi angin, dan bioenergi. Yang paling banyak terpasang itu adalah hidro, gitu ya. Kemudian disusul dengan panas bumi, disusul dengan mini hidro, kemudian energi angin, kemudian energi surya dan bioenergi. Oke, kita fokus ke satu dulu nih ya. Sebelum kita ke bioenergi, kita fokus ke energi surya. Padahal kalau misalnya dilihat ke potensinya, energi surya ini jauh lebih besar daripada si hidro maupun panas bumi. Jadi dari potensi 207.898 megawatt itu baru terpasang 105, kecil ini. Gitu ya. Lagi sekarang bioenergi yang juga bisa kita tandemkan gitu dengan energi surya. Kalau misalnya kita satukan di sini, ini akan menjadi besar sekali gitu. Dan bioenergi di sini baru terpasang 42. Jadi bisa dibayangkan kita nanti energinya akan sebesar apa kalau misalnya kita bisa memaksimalkan energi surya. Nah, renstra dari saya pasang di sini nggak ya? Nah, ini. Nah, di sini untuk penyediaan energi baru terbarukan. Ini skenario BAU ya, business as usual, artinya kita tidak menggunakan kebutuhan energi kita tidak menggunakan energi baru, masih menggunakan saat ini gitu, dengan asumsi energi terbarukan ini belum ada kayak gitu. Itu kebutuhannya segini. Nah, ini adalah targetnya gitu ya. Ini adalah target untuk penyediaan energi baru terbarukan. Kita sekarang di 2020. Kita lihat energi surya adalah kuning. 2020 ini belum ada guys. Ya, belum ada ya guys. Nah, 2025 ini udah mau ada sedikit berapa persen di sini. Nah, kondisinya sekarang gitu. Kondisinya sekarang ini manufaktur PV gitu ya, fotovoltaik ini lagi terhenti karena semikonduktor shortage kayak gitu, di mana 100%, ini juga bukan saya ngomong tetapi dari BPPT juga, itu 100% teknologinya itu masih kita ambil dari Cina. Jadi kita impor gitu. Nah, kalau misalnya itu terhenti artinya 2025 ini kita terancam nggak bisa gitu, nggak bisa untuk memenuhi demand ini, target ini. Nah, kemudian cukup signifikan gitu 2025 ke 2050, dalam 25 tahun ini kita target dari BPPT ini meningkatkan energi terbarukan surya ini cukup besar, berkali-kali lipat, ini 5 kali lipat lebih gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita tergantung dengan
impor gitu. Apakah mungkin kayak gitu? Dan ini adalah PR kita sekarang gitu, dari sekarang bagaimana caranya kita bisa membuat teknologi gitu yang kita bisa mandiri gitu ya. Kalau bisa kita yang memasok, ya jangan sampai ke situ dulu lah. Seenggaknya kita bisa mandiri mengembangkan gimana caranya potensi kita yang segini banyak ditambah dengan bioenergi ini gitu ya, itu bisa termanfaatkan dengan baik kayak gitu dengan kita memiliki material sendiri, sehingga ketika ada masalah global seperti ini kita nggak seberapa goyang kayak gitu, sehingga kita bisa bersuasembada lagi. Itu apa namanya, sebenarnya tujuan dari setiap negara gitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa skenario-skenario gitu ya. Ini business as usual. Business as usual ini artinya nggak ada energi baru terbarukan gitu ya. Cuman dari biogas, kemudian dari apa namanya, hidrogen dan lain sebagainya. Kemudian EBT-nya, energi baru terbarukannya dari laut gitu. Jadi benar-benar masih dari mengambil dari alam. Terus kemudian ini yang kita fokuskan adalah di sini, di apa namanya, di tahunnya gitu. Jadi 2019 2020 ini kita masih peralihan gitu ya, BAU dan MRE. Baru di 2025 nanti mungkin kita akan melihat perkembangan sedikit tentang solar cell gitu. Nah, tapi di sini 2050 ini sangat meningkat gitu. Lah dengan kalau misalnya kita belum bisa memiliki teknologi sendiri gitu, artinya mungkin karena cost-nya ini akan besar, kalau impor ya, dan kita lebih dari cost ya, tapi kita akan memiliki ketergantungan ke negara lain. Bisa dibayangkan dengan potensi seperti ini gitu ya, kalau misalnya kita nggak bisa mengolahnya sendiri, bisa jadi kita malah tereksploitasi gitu, karena kita tergantungan teknologi. Maka ini menjadi PR besar bagi kita untuk bagaimana caranya kita bisa mengoptimasikan gitu. Jadi bukan berarti kenapa? Karena kita di sini sekarang ini, ada solar cell silikon, gitu. Puas dengan itu, oke cukup. Tetapi di luar sana, orang-orang yang nggak punya matahari sebesar ini, itu researchernya itu berlomba-lomba untuk mengoptimasikan gimana caranya menyerap matahari sebanyak-banyaknya. Dan bisa diprediksi ke depannya bagaimana kalau misalnya mereka yang menemukan, kita yang punya potensi. Gitu. Jadi yang kita bisa lakukan sekarang adalah gimana caranya kita catch up dengan itu, sehingga kita bisa memiliki apa yang seharusnya kita miliki. Kita mengolah apa yang kita punya. Kayak gitu. Itu adalah kebutuhan dari Indonesia saat ini. Challenge-nya apa? Challenge-nya adalah yang pasti adalah infrastruktur penelitian kita yang memang sangat jauh tertinggal daripada negara-negara, bahkan negara tetangga. Kayak gitu. Tetapi bukan berarti itu adalah halangan. Justru dengan tantangan yang sebegitunya itu, saya masih ngomong kita ya, karena saya masih di bawah 30 tahun gitu ya. Jadi sebagai kaum muda ini yang seharusnya masih memiliki semangat untuk membuka challenge itu gitu, mengalahkan challenge itu, gimana caranya itu. Seperti itu. Jadi itu adalah kebutuhan dan tantangan. Tantangannya hanya infrastruktur. Di luar mungkin nanti ketika beda kasus lagi ya, ketika nanti sudah ternyata teknologinya ini, biasanya nanti ada satu lagi yaitu masalah kepentingan. Gitu. Tapi terlepas dari itu, yang penting kita sebagai engineer fokus kita bukan di kepentingannya itu, di politik kepentingan yang, tapi lebih ke teknologinya seperti apa. Seperti itu. Nah, sekarang dengan kebutuhan yang seperti itu, apa sih usaha dan kontribusi dari DTMM itu untuk menjawab tantangan tersebut? Nah, kami di DTMM, kalau dulu ramai, sampai sekarang pun ramai di Indonesia, adalah dari synthesized solar cell. Itu menggunakan material organik. Material organik ini, satu, tidak stabil, dua, dia mahal, tiga, eksploitasi alam lagi. Seperti itu. Dan efisiensinya juga cukup kecil. Sehingga dari sintesis solar cell ini sudah di sekitar 8 tahun ke belakang itu sebenarnya sudah mulai dicarikan alternatifnya gitu. Dan sekarang yang lagi emerging banget itu adalah perovskite. Jadi perovskite solar cell ini bisa CSPBBR3 atau halida perovskite yang lain. Kemudian karena si perovskite yang CSPBBR3 meskipun dia ini memiliki kelebihan yang dia memiliki performa yang sangat tinggi dibandingkan
material berbasis dengan struktur perovskite yang lain, tetapi dia menggunakan timbal gitu, menggunakan BB. Meskipun timbalnya ini nggak banyak dibandingkan dengan limbahnya baterai gitu, tapi tetap menjadi concern karena beberapa negara seperti Europe itu sangat concern dengan hal-hal sekecil apapun yang membahayakan bagi environment. Sehingga perovskite ini strukturnya tetap perovskite, kemudian lead-nya atau PB-nya itu mulai diganti dengan tin atau material-material lain yang memungkinkan sehingga lebih ramah lingkungan. Tetapi dengan perhitungan penggunaan timbal yang sangat sedikit gitu ya, sebenarnya CSPBR3 itu setelah diteliti, itu setelah diperhitungkan itu meskipun menggunakan CSPBR3 sebagai solar cell gitu ya, limbahnya ini nggak akan lebih banyak daripada baterainya, daripada timbal yang di-discharge dari baterainya. Jadi kontribusi limbahnya ini nggak seberapa berpengaruh besar kayak gitu. Nah, di lab kita gitu ya, kita sedang mengembangkan material quantum dot berbasis perovskite untuk solar cell. Nah, di sini bagaimana Bu infrastrukturnya? Teman-teman nggak usah khawatir. Untuk penelitiannya di sini, ini kami sudah mulai sedikit demi sedikit membangun infrastruktur itu sehingga meskipun tidak bisa se-perfect negara maju gitu ya, setidaknya bisa digunakan seperti itu. Dan untuk teknologinya yang sedekat mungkin dengan presisinya kayak gitu. Jadi ini yang sedang kita kembangkan untuk material solar cell dan itu sudah kita sudah mendapatkan efisiensi yang cukup gitu ya untuk single cell. Kemudian selanjutnya akan dikembangkan untuk menjadi photovoltaic cell gitu karena saat ini masih menjadi single cell. Nah, untuk perovskite ini gitu ya, perovskite-nya ini sebagai harvesting layer dan juga sebagai converting gitu. Tapi tetap kita membutuhkan ETL, HTL dan juga kontak elektrod. Kontak elektrodnya ini biasanya menggunakan logam ya, kalau misalnya sekarang ini menggunakan Ag ataupun emas gitu, AU gitu. Nah, kelemahannya adalah dia reflektif. Jadi kalau misalnya menggunakan, kita kan mau menyerap matahari ya. Kalau misalnya kontak elektrodnya itu kita menggunakan logam, maka sinar materinya itu akan terpental gitu. Jadi ada loss gitu di situ. Sehingga kontak elektrodnya ini kita menggunakan carbon base. Saat ini kita menggunakan grafin. Seperti itu. Jadi ini yang sedang kita kembangkan untuk mengejar kebutuhan target Indonesia di tahun 2050. Nah, kemudian selain itu gitu ya, kita melihat tadi juga ada bioenergi. Bioenergi di sini kita berharap kita bisa mengkonvert 5 pertanian ya dari biomass. Biomass di sini kan banyak banget ya, dari padi aja udah banyak banget gitu loh limbahnya gitu. Lah dari situ kita berharap, kita sedang mengembangkan juga dan ini masih sangat baru gitu ya. Kita menggunakan material quantum dot berbasis perovskite untuk fotoanoda fuel cell gitu, untuk konversi biomass menjadi fuel cell. Kayak gitu. Itu yang kita sedang usahakan lakukan di sini gitu. Karena apa? Karena kita ingin memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya matahari tadi gitu dengan bioenergi yang kita punya dan dengan limbah yang kita punya gitu, sehingga kita bisa benar-benar mendapat benefit gitu ya dan memberikan sebuah solusi gitu dan juga sebuah alternatif teknologi untuk mengolah sumber daya kita sendiri. Jadi dari kita untuk kita. Nah, kemudian di samping kita dari DTMM ini juga concern dengan output energi di Indonesia gitu ya, berdasarkan output energi di Indonesia, kita juga melakukan kontribusi nyata gitu dalam kasus yang sedang panas gitu. Jadi dalam masalah-masalah isu global seperti pandemik yang kemarin terjadi gitu. Jadi pandemik untuk pandemi COVID-19 ya yang sampai saat ini pun sudah terjadi. Jadi sedang terjadi gitu. Jadi kita mengembangkan material komposit polimer dengan quantum dot berbasis cuprous oxide. Jadi bukan copper oxide CuO ya, tapi cuprous oxide yang juga copper indium sulfate sebagai agen antipatogen dalam waktu 30 detik gitu. Dan kita membuatnya ada 2 macam dalam bentuk nanofiber.
dan juga dalam bentuk benang. Benangnya ini kita buat sebagai kain untuk face mask, gitu ya, untuk protective mask, dan juga nanofibernya ini kita gunakan sebagai filter antivirus dan antibakteri yang sudah diaplikasikan ke dalam air purifier, dan kedua produk ini sudah dikomersialkan. Jadi ini adalah kontribusi nyata DTMM untuk menghadapi pandemi ini. Nah, untuk pengembangannya, jadi ini adalah apa ya? Ini adalah kontribusi dari DTMM untuk menggunakan functional materialnya untuk mengatasi kondisi permasalahan saat ini. Tetapi tidak berhenti di situ gitu. Bukan berarti setelah pandemi kemudian ini hilang, enggak. Karena dengan kemampuan antibakteri 30 detik ini gitu ya, sangat cepat gitu, artinya dia nantinya bisa menjadi self disinfect material yang self disinfect yang akan sangat dibutuhkan dalam penerapan di medis gitu. Sehingga kedepannya yang sangat dekat ini akan kita kembangkan nanofiber ini sebagai biosensor. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin berkontribusi gitu ya, bergabunglah bersama kami di DTMM gitu ya, untuk berkontribusi bagi Indonesia terutama. Baik, silahkan apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya kembalikan ke Pak Irfan.